103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sahabat pendengar. Berjumpa kembali dengan Gilang. Kali ini di program Ngopi Ngobrol Pagi. Spesial banget hari ini. Gilang sedang berada di area kompleks Gedung X Karasidenan Gedung. Di area kompleks Gedung X Karasidenan Gedung Kota Magelang. Dan sahabat pendengar, hari ini Gilang sedang bertemu dan juga kedatangan seorang tamu spesial. Jadi sahabat pendengar, memang ya sebagai masyarakat Kota Magelang kita seharusnya bangga karena di Kota Magelang ini adalah kota dengan banyak gedung-gedung bersejarah, kota dengan banyak gedung-gedung yang punya arsitektur seni dan nilai yang punya sisi cerita tersendiri dan masing-masingnya. Dan pastinya banyak juga masyarakat Kota Magelang yang belum tahu, dan banyak yang mungkin acuh atau mengabaikan kalau Magelang itu merupakan kota yang spesial, yang punya banyak cerita sejarah di balik setiap keindahan dari gedung-gedung yang berada di Kota Magelang sendiri. Dan untuk itu kita penting mempelajari dari sisi cerita dan juga nilai sejarah yang terkandung dalam setiap gedung-gedung dan juga bangunan-bangunan bersejarah yang mungkin bisa dibilang peninggalan dari zaman Belanda. Dan menariknya sahabat pendengar, di Magelang sendiri itu ada seorang pemuda yang memang peduli terhadap sejarah dan juga cerita di balik bangunan-bangunan bersejarah yang ada di Kota Magelang, dan juga merupakan pendiri dan juga pencetus dari komunitas Kota Tua Magelang, yang dimana anggota-anggota dari komunitas Kota Tua Magelang berupaya untuk melestarikan dan juga menggali lebih dalam lagi informasi atau nilai-nilai sejarah yang terkandung, sejarah-sejarah yang ada di balik keindahan gedung-gedung bersejarah yang ada di Kota Magelang. Untuk itu, untuk bicara lebih jauh, kita sudah kedatangan tamu spesial, yaitu adalah Mas Bagus Priyana, ya, yang sudah hadir di Ngopi Ngobrol Pagi pada pagi hari ini. Dan beliau adalah pencetus dan juga founder dari komunitas Kota Tua Magelang, atau lebih disingkat KTM, dan juga merupakan pemerhati atau pegiat sejarah dan juga bangunan-bangunan bersejarah yang ada di Kota Magelang. Lebih jauhnya dalam Ngopi Ngobrol Pagi. Selamat pagi, Mas Bagus Priyana. Ya, selamat pagi Mas Gilang. Selamat pagi Mas Bagus. Sehat ya Mas Bagus? Alhamdulillah sehat Mas. Berkat ngopi juga ini. Apa hubungannya sama ngopi? Oh iya, bikin fresh gitu. Oh iya, baik. Kira-kira gara-gara ketemu saya langsung fresh gitu. Iya, termasuk apa namanya ngobrol pagi ini kan selaras. Baik. Ini ada satu mungkin yang pertanyaan yang pastinya terbersit di pikiran semua orang kalau tahu Mas Bagus Priyana ini menjadi pecinta dan pemerhati sejarah di Kota Magelang. Dan apa yang membuat atau mungkin sejak kapan Mas Bagus Priyana ini menyadari dalam tanda kutip kalau seorang tuh harus cinta sama yang namanya sejarah? Jadi begini Mas, sebagaimana kita ketahui bahwa Magelang ini kota yang sangat cantik dan kaya, dan juga memiliki peradaban yang sangat tinggi. Hal ini bisa kita ketahui banyaknya peninggalan-peninggalan bersejarah dari berbagai macam era, khususnya seperti klasik itu Hindu-Buddha, misalkan candi, lingga, yoni dan sebagainya. Terus juga peninggalan era-era kolonial seperti bangunan-bangunan seperti yang kita berada ini, yaitu kompleks Gedung X Karasidenan Gedung ini. Terus ada lagi seputar alun-alun seperti gereja, menara air dan sebagainya. Terus banyak lagi berserakan termasuk tangsi militer dan sebagainya. Tentu kita yang tinggal di Magelang merasa bangga bahwa kita dikaruniai sebuah bukan hanya alam yang cantik karena dikitari oleh 7 gunung, Merapi, Merbabu, Sindoro, Menoreh, Sumbing dan sebagainya. Andong juga ada. Dan ada di tengah-tengahnya ada 2 sungai, Progo dan Ilo. Nah, ini sebuah karunia yang cantik. Tentu ini bukan sekadar tempat yang biasa, ini tempat yang istimewa Magelang. Nah, karena itu saya merasa tergugah bahwa saya harus mengenal kota saya harus menggali lebih dalam. Kenapa kota saya, wilayah saya ini Magelang ini banyak peninggalan bersejarah. Tentu
para pendahulu kita tidak sembarangan mereka membangun, tidak sembarangan mereka membuat, tetapi ada maksud-maksud tertentu. Dan itu kami sebagai generasi muda punya semacam tanggung jawab bahwa kami harus mengenal kota kami, mengenal wilayah kami. Bukan hanya kami lahir di sini, kami besar di sini, tapi bahwa ini adalah sebagian dari jiwa kami ada di sini. Sebagian cinta kami ada di Magelang. Jadi sejak kapan itu kalau boleh tahu persisnya Mas Bagus berpikiran kalau ya udahlah aku harus mulai sering belajar sejarah, mendalami sejarah lagi khususnya di Kota Magelang. Ya. Awalnya sejak itu sebenarnya saya sudah suka sejarah meskipun pada konteks akademisi saya tidak mengarah ke situ. Saya bukan sejarawan juga. Saya juga tidak mengaku sebagai sejarawan, tetapi bahwa saya cinta sejarah. Jadi awalnya adalah sekitar tahun 2003 saya mendirikan komunitas sepeda tua VOC Magelang, di mana komunitas ini khusus untuk penggemar sepeda tua di wilayah Magelang. Dan alhamdulillah sampai hari ini sudah berusia 17 tahun masih eksis dan menjadi salah satu komunitas sepeda tua tertua di Indonesia. Masih eksis ya. Nah, proses berlanjut kami sering bikin event-event yang berkaitan dengan sepeda tua, berkaitan dengan kekayaan Magelang ini khususnya di sejarah. Lalu saya berusaha untuk bagaimana juga saya membagi ruang itu sepeda tua dan satunya lagi tentang sejarah. Maka pada tahun 2008, akhir 2008 saya mendirikan komunitas Kota Tua Magelang, di mana komunitas ini sebenarnya sebagai tempat belajar tentang sejarah, tentang cagar budaya, khususnya di wilayah Magelang. Baik, awalnya memang waktu itu untuk membentuk komunitas Kota Tua ini, awalnya memang sebelumnya nggak ada niat untuk buat komunitas yang terus bahas tentang sejarah gedung, tapi mana lebih fokus untuk ya sepeda dulu, tetapi bahwa kami dalam perjalanan mengikuti angin berembus, air mengalir, dan tumbuhnya kesadaran dari diri kami untuk lebih mengenal sejarah kota kami, bahwa ternyata mempunyai peninggalan yang sangat-sangat luar biasa. Sejak saat itu berarti Mas Bagus memang sudah lebih aktif untuk belajar mendalami, mengetahui atau cari tahu cerita-cerita sejarah tentang bangunan-bangunan yang ada di Magelang. Ya, di tahun 2008 ketika terus terang di zaman itu belum sejasat sekarang media sosialnya. Saya berusaha untuk mengumpulkan informasi baik dari lapangan maupun dari sumber-sumber lain. Lapangan salah satunya adalah wawancara dengan pemilik atau pengelola bangunan atau dinas-dinas dan sebagainya. Dengan tujuan bahwa ini kami harus mencari bekal yang cukup untuk mengenal kota kami, khususnya di sejarah. Ketika media sosial tahun awal 2009 itu Facebook ya 2009 saya menyadari bahwa saya nggak bisa bergerak sendiri gitu. Saya harus mencari orang lain, kawan-kawan yang lain yang memiliki minat yang sama dan saling belajar di bidang sejarah. Hanya bikin event pertama tanggal 5 April 2009, yaitu waktu itu melacak jejak tentang menara air minum. Event pertama itu terus berlanjut ke event-event berikutnya. Kenapa kami lebih banyak menggunakan event? Karena kami menyadari bahwa saya pribadi bukanlah seorang sejarawan, tetapi saya ingin bahwa konteks sejarah itu dia harus membumi, harus memasyarakat, tidak hanya menjadi milik golongan tertentu atau kalangan-kalangan tertentu misalkan. Maka kami harus menggunakan strategi bahwa sejarah itu harus menyenangkan. Caranya adalah menggelar acara-acara yang sifatnya menyenangkan. Misalkan saja jelajah, pameran, terus bedah buku dan sebagainya, yang ringan, enjoy dan tidak memberatkan. Nah, ini ternyata strategi kami cukup diterima, ya cukup jitu juga, dan bisa diterima dan bahwa menyenangkan, gitu. Tidak harus belajar sejarah, tidak harus berkutat dengan buku-buku yang tebal, gitu. Seperti itu. Baik, berarti dari awal memang Mas Bagus mencari masa ya. Waktu itu zaman itu kan belum begitu ramai sosial media ya. Itu Mas Bagus nyari masanya gimana? Apa cuma lewat Facebook aja atau ke rumah-rumah gimana? Ya, tahun 2009 event pertama itu ya alhamdulillah sudah punya HP. HP itu saya punya tahun 2008. 2009 terus
saya di internal teman-teman sepeda tua, saya bikinkan event yaitu di Menara Air Minum. Berikutnya tahun 2010 saya sasar di namanya dunia internet, terus bikin Facebook. Dan itu pun juga karena kesasar, dan pada akhirnya Facebook ini menjadi sebuah sarana media efektif pada saat itu untuk menyampaikan informasi, mencari kawan, berbagi ilmu, dan sebagainya.